Untuk pertama, saya akan memaparkan pendapat saya terkait pandemi COVID-19 dulu ya, Mas Mukhlas, Mas Ilham. Ya, terkait pandemi COVID-19 ini, untuk urgensinya, saya beri nilai 5 atau sangat urgensi, mengingat saat ini peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia itu semakin tinggi. Tanggal 6 Juli kemarin saja, dalam sehari itu bisa meningkat 31.000 lebih kasus. Dan ini menurut saya sangat urgent. Kemudian untuk seriousness juga saya beri nilai 5. Hal ini terkait kita lihat dari betapa seriusnya hal yang disebabkan oleh pandemi COVID ini, dari kematian yang semakin meningkat, kemudian saat ini juga bor rumah sakit yang lebih dari 90%, bahkan ada yang 100%, kelangkaan oksigen juga sudah terjadi di banyak tempat. Kemudian di aspek lain juga ternyata pandemi yang meningkat ini saat ini itu menimbulkan melemahnya nilai tukar rupiah dan berdampak pada sektor pariwisata kita, serta tentu saja di pemulihan ekonomi yang menghambat. Dan untuk growth ini saya juga beri nilai 5, mengingat mungkin kalau bulan Februari Maret kemarin kasus pandemi cenderung turun, tapi trennya saat ini adalah sedang naik, istilahnya kita menghadapi gelombang kedua, sehingga jika tidak dibahas, jika tidak ditangani, takutnya pandemi COVID ini akan sangat meningkat lebih tajam, mengingat virus persebarannya begitu cepat, sehingga kita membutuhkan beberapa alternatif untuk masalah ini, seperti mungkin peningkatan vaksinasi, kemudian pengetatan PPKM darurat yang saat ini sedang berjalan, serta peningkatan kesadaran diri terhadap protokol kesehatan. Sehingga total untuk pandemi COVID-19 ini 15. Bagaimana Mas Mukhlas, Mas Ilham? Ya, saya sependapat. Isu berikutnya adalah tentang korupsi dana bantuan ya. Jika kita lihat dari urgensinya, apakah isu ini mendesak, kita bisa mengacu pada rencana kerja pemerintah tahun 2021 yang telah disusun oleh Bappenas. Itu agenda utamanya adalah percepatan pemulihan ekonomi sebagai bentuk mitigasi COVID-19. Jadi dalam program nasional tersebut, kebanyakan masih mengacu pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Sedangkan untuk penanganan kasus korupsi ini masih belum menjadi prioritas utama. Jadi kalau bisa saya nilai, mungkin di angka 3, jadi masih sedang. Tuh. Lalu bagaimana dengan keseriusannya? Kalau kita lihat dari kasus-kasus korupsi yang telah ada sebelum-sebelumnya, kita bisa sebut yang baru tuh kasus bibit lobster dari Kementerian Kelautan yang dugaan penerimaan suapnya tuh 3 miliar. Lalu ada kasus Hambalang yang nilainya 2,5 triliun. Ada kasus BLBI tahun 2004 dengan nilai fantastis 4,5 triliun yang saat ini kasusnya sudah dihentikan dan tersangkanya masih belum dijerat hukum. Kalau dilihat dari keseriusannya dan dilihat dari nilai yang dikembalikan, ini terkesan tidak ada sinyal hijau untuk tindakan tegasnya. Jadi kalau saya bisa bilang mungkin di angka 3. Iya. Kalau kita lihat dampak pertumbuhannya jika tidak ditindaki,
ditindaklanjuti, kita bisa lihat acuan pada indeks persepsi korupsi dunia. Di tahun 2019, skor Indonesia ada di 40 dengan ranking 85, tapi menurun di 2020 dengan skor 37 di ranking 102. Ini tahun di saat kita kena pandemi. Jika kita lihat polanya saja terus menurun, dan kasus korupsi tidak ditindaklanjuti, maka indeks korupsi di tahun berikutnya juga akan terus merosot. Jadi ini maka Indonesia bisa saja muncul korupsi-korupsi yang besar. Jadi mungkin perkembangannya kalau tidak ditindaklanjuti bisa di angka 5. Jadi kalau di total bisa bernilai 11. Itu dari saya. Lanjut ke yang terorisme dan radikalisme ya, Mas Ilham. Siap. Kalau menurut saya, terorisme dan radikalisme ini urgensinya saya kasih nilai 3. Sama kata Mas Muklas tadi, pemerintah Indonesia sekarang lebih fokus untuk mengatasi COVID-19. Karena COVID-19, kalau tidak diberantas, itu akan mempengaruhi segala aspek di kehidupan masyarakat. Kalau saya lihat di datanya, itu saya lihat di web Jateng Tribunnews, saya lebih fokus ke yang ini ya, KKB Papua. Itu antara tahun 2020 antara tahun 2020 sampai 2021 dalam rentang bulan Januari hingga Juni itu terjadi peningkatan kasus akibat gangguan KKB ini, teroris. Sekarang kan KKB sudah dibilang terorisme ya. Itu tercatat 33 kasus yang terjadi di 5 kabupaten, peningkatan kasusnya. Jadi menurut saya urgensinya itu 3. Kalau dari seriousness, kalau terorisme dan radikalisme ini tidak diatasi, itu akan mengakibatkan akan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, isu terorisme ini jika tidak diberantas juga akan meningkatkan paham dari terorisme tersebut. Kalau menurut saya tingkat keseriusannya itu juga saya kasih nilai 3. Kalau dari crowd, sesuai dengan data yang tadi, saya lihat perkembangan kasusnya itu meningkat. Jadi, crowd-nya ini saya kasih nilai 4 saja. Jadi, kalau secara total itu 10. Kalau dari isu terorisme dan radikalisme